Shalom, damai sejahtera di hati. Apa kabar Bapak Ibu? Penuh sukacita? Amin. Kita bersyukur ya, tanpa terasa kita sudah masuk di malam Natal. Sebentar lagi kita merayakan Natal, tutup tahun dan masuk di tahun yang baru. Pasti kita punya harapan-harapan, ya, keinginan, punya cita-cita, doa-doa, supaya ketika kita masuk di tahun yang baru nanti, keluarga kita diberkati, anak cucu kita, pekerjaan, karir, terutama kesehatan. Semua orang ingin supaya hidupnya diberkati. Tidak ada yang mau hidupnya itu gagal. Ya, semua pasti ingin hidupnya diberkati. Cuma Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalannya bagaimana supaya menjadi orang yang diberkati. Satu, bagaimana supaya menjadi orang yang diberkati? Dan kedua, bagaimana supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Dua hal ini penting. Jangan mau diberkati saja, tapi tidak mau menjadi berkat. Kalau Anda ingin supaya mau diberkati, konsekuensinya harus menjadi berkat. Supaya hakikat kekristenanmu, hakikat imanmu itu berdampak dan tidak sia-sia. Diberkati supaya orang lain juga mendapat berkat. Satu orang diberkati membawa dampak berkat kepada dua orang. Dua orang diberkati mau berkat kepada 5 orang. 5 orang diberkati mau berkat bagi 10 orang. Terus menerus beranak cucu. Hidup di dalam berkat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita itu harus senantiasa kita datang kepada Tuhan dan bertanya di dalam diri kita, ini saya mau ya menjadi orang beragama atau bertuhan. Nah, ini dua hal yang paling penting. Belum tentu orang beragama dan bertuhan. Tetapi kalau orang bertuhan pasti beragama. Orang beragama ikut syariat-syariat agama, aturan-aturan agama, dogma-dogma dan ajaran agama, ya. Beribadah hari Minggu, ya. Berdoa hari Minggu, kasih persembahan sama Tuhan. Tapi apakah dia hidupnya itu terus mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau? Kenapa sih Pak Pendeta? Kita terus beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Nah Bapak Pendeta, saya terus beribadah, melayani Tuhan di gereja sebagai presbiter, ya, sebagai unit-unit misioner, ya, sebagai panitia Paskah, panitia Natal, panitia pembangunan. Tapi kok hidup saya semakin terpuruk. Tapi orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, kenapa mereka hidup baik-baik saja? Baik-baik dalam pengertian kita, sehat, sukses, ya, berhasil. Tapi itu sampai hidup tambah susah. Padahal setiap saat hidup tinggal di gereja, melayani di gereja. Sampai dia istri bilang, sudah Pak, bawa saja kasur tidur di gereja. Papa sudah terlalu banyak waktu di gereja. Melayani inilah. Sampai nyanda urus kita lagi di rumah. Sudah juga tidur di gereja sana. Nah, tetapi ya, hidupnya nggak baik-baik. Usahanya semakin buruk, bangkrut, sakit-sakitan. Nah Bapak Ibu, ini tantangan bagi kita. Kita mau menjadi orang beragama atau bertuhan. Malam ini kita dididik oleh bacaan kita, jangan menjadi orang beragama, tetapi jadi orang bertuhan. Ikut Tuhan punya mau. Ya, apa yang Tuhan bilang ikut Jo. Jangan bantah-bantah. Jangan berdebat dengan akal dan pikiranmu.
Jangan itu pakai logika dan nalarmu. Karena logika dan nalarmu itu di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada apanya dengan Tuhan. Kamu bertanya kepada Tuhan, jangan ya, Tuhan mau supaya kamu lakukan itu apa yang ada sekarang anakku. Yang ada sekarang anakku itu yang aku inginkan bagi kamu. Bukan ya apa adanya. Ada apanya ya, tapi yang ada sekarang kita harus melihat Tuhan kita sungguh besar. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa itu karena ego. Keangkuhan dan kesombongan hanya satu saja. Manusia bisa terpuruk dan jatuh melawan Tuhan karena egonya sungguh besar. Lebih memperhatikan harga diri daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kan Tuhan sudah bilang, Adam, jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat ini, ya. Dalam taman ini aku sudah siapkan bagi kamu semuanya, makan, minum, senang, air mengalir, ya. Semua dalam taman Eden ini aku sudah siapkan untuk engkau dengan istrimu. Tetapi Adam, jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tapi manusia makan aja, lawan aja. Makan Ju. Iblis bilang makan Ju. Nanti kalau kamu makan sama dengan Tuhan. Kamu serupa dengan Tuhan. Kamu berkuasa melebihi daripada Tuhan. Makan saja. Enak. Ya. Memuaskan diri sendiri. Kesenangan dan kebahagiaan yang semu, yang sementara saja. Makan buah itu yang sudah Tuhan larang. Tuhan tanya sama Adam. Adam, kamu di mana Adam? Nah, ya. Ibu, nanti baca di Kejadian lagi, ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, tergoda dengan si iblis, ya, makan buah pengetahuan bagian jahat dan dilarang oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Adam? Adam, di mana kamu Adam? Kok Tuhan tanya ya, di mana kamu Adam? Tuhan apa memang gak tahu bahwa Adam dengan istrinya sudah melanggar? Tapi kenapa Tuhan masih tanya lagi? Adam, di manakah engkau? Nah, lalu Adam dikatakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku ini yang membuat aku jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu. Bukan Tuhan tidak tahu Adam dan istrinya Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Artinya, ya, Tuhan mengatakan kepada Adam, kamu mulai dari jati dirimu sendiri. Sadar dan sadar sekarang bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan. Kamu adalah ciptaan Tuhan. Kamu itu siapa? Harus melawan aku. Kamu itu siapa? Harus berdebat dengan aku. Kamu itu siapa mau mencari kepuasan dunia itu? Hei, sadar bro, sadar ses. Kamu itu siapa? Di hadapan Tuhan kecil. Lalu Tuhan tanya, di mana kau Adam? Artinya Tuhan tanya kepada, sadar sekarang, yang sekarang. Jangan tunggu nanti esok. Sekarang ini, berkat sekarang ini, kesempatan sekarang ini harus kembali sadar kepada Tuhan. Kembali ke titik nol. Setelah seperti kita isi bensin tuh di pom bensin, ya. Meskipun ada 5 liter, 10 liter, 15 liter, tapi Pak, Bu, kembali ke nol ya. Tangki kita kembali ke nol. Kembali ke nol apa? Kesadaran dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah ciptaan Tuhan semata. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita adalah ciptaan Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, berarti 100% harus bergantung kepada Sang Pencipta. Makan minum kita, tidur bangun kita, beraktivitas kita, segala sesuatu harus bergantung kepada Sang Pencipta. Supaya kita tahu, kalau bukan Tuhan, sia-sia kita berhidup. Kalau bukan Tuhan, ya, nggak ada arti apa yang saya kerjakan sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, ya, orang sugotong kita
kepala ikan saya. Kalau bukan Tuhan, hari ini kita tidak masuk gereja di malam Natal dengan istri dan suami dan anak-anak. Amin? Amin? Hanya karena Tuhan. Kenapa kita katakan bahwa hanya karena Tuhan, saya dengan istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu bisa duduk di rumah Tuhan ini dan menyaksikan akan kelahiran Kristus Sang Putra Natal. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan itu memampukan saya dalam kesadaran saya untuk melangkah dengan pasti. Tidak melangkah dengan bimbang, khawatir, dan kecewa. Karena kesadaran itulah, maka saya melangkah ke depan dengan iman yang pasti. Langkah-langkah iman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, di malam Natal ini kita lihat dari bacaan kita. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tadi pagi kita sudah bahas dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sekarang kita lanjut lagi malam ini, yaitu ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25 tentang kelahiran Yesus. Catatan saja untuk saya ingatkan di ibadah pagi tadi, ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya 17 berbicara tentang Allah yang menyerupai manusia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang mana Allah mau selamatkan? Di pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Manusia yang mana yang Tuhan mau selamatkan? Pasti manusia yang berdosa. Bukan manusia yang suci. Allah mau menyelamatkan siapa? Siapa saja yang mau memberi dirinya, membuka hatinya untuk Tuhan, Allah selamatkan. Kita lihat 4 perempuan berdosa, Tamar, Rahab, Rut, Betseba. Ini perempuan-perempuan yang berdosa di luar daripada adat istiadat Yahudi. Tamar yang menyamar sebagai pelacur, yang tidur dengan mertuanya Yehuda. Rahab seorang pelacur, Rut seorang janda dan seorang asing. Betseba skandal dengan Daud, lalu melahirkan Salomo. Salomo sampai kepada Yusuf dan Maria. Apakah orang-orang suci yang masuk di dalam keturunannya silsilah Yesus? Tidak. Orang-orang yang Tuhan pilih adu kasiang, ya. Dia perupa lai buru sekali. Adu kasiang, dia pesusah lai, miskin lagi, tidak ada apa-apanya. Adu kasiang. Apa yang diandalkanmu di dunia ini? Hanya Tuhan yang milik kamu. Dari miskinmu, dari susahmu, dari dosamu. Tuhan angkat kamu dari lumpur dosa. Sama seperti Tamar, sama seperti Rahab, sama seperti Rut, sama seperti Batseba. Mereka ini adalah orang-orang berdosa. Tetapi apa? Mereka mau memberi diri mereka dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Paling penting. Mereka memberi diri mereka tulus ikhlas kepada Tuhan. Tuhan, pakai kita hidup Joh. Meskipun kita hidup kurang-kurang. Tuhan, pakai kita keluarga Joh, ya. Meskipun kami ini, ya, tidak ada yang kami andalkan. Tuhan, pakai kita bukan dalam kelebihan. Pakai kita bukan dalam kesenangan. Pakai kita bukan dalam kemewahan. Tapi Tuhan pakai orang dalam keterpurukan. Tuhan pakai orang dalam tangis dan derita. Tuhan pakai orang yang sudah dibuang. Kenapa sih Tuhan harus pakai orang yang demikian? Kenapa Tuhan tidak memilih orang yang kuat, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang kaya? Kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang yang masuk dalam keturunannya itu orang-orang yang suci bersih, tidak ada dosanya? Kalau begitu, Tuhan gak usah datang di dunia ini.
Kalau Tuhan mencari orang yang suci. Tapi Tuhan datang ke dunia ini mencari orang berdosa. Nah, sekarang bacaan kita. Malaikat datang kepada Yusuf ayat 20. Pasal 1 18 sampai dengan 25 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Lanjut ke ayat 23, dari 20 pindah ke 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Allah menyertai kita di mana? Immanuel. Berikanlah nama itu Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita di mana? Di dunia ini. Dunia yang kita lihat banyak tipu-tipunya. Dunia yang kita lihat kemunafikannya. Dunia yang kita lihat kebencian. Dunia yang kita lihat kacau dalam hidup dosa. Itulah ya dunia di mana kita dipanggil dan diutus Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, merayakan Natal malam hari ini mau mengokohkan iman kita bahwa Allah sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita baca ayatnya yang ke-23, ayat 23. Ayat 23 mengatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita dalam perjalanan sejarah hidup kita. Jadi Allah kita adalah Allah sejarah. Allah yang ada dalam kehidupan umatnya. Kehidupan kita yang penuh dengan berbagai tantangan, persoalan, dan masalah-masalah yang kita hadapi, di situ Allah ada bersama dengan kita. Jadi kita betapa bersyukurnya dan berterima kasih bahwa Allah kita bukan Allah yang menonton saja. Allah kita bukan Allah yang berwacana saja. Allah kita bukan Allah yang berkonsep saja. Kalau berbicara tentang kasih, keselamatan, berbicara tentang saling menolong satu dengan yang lain, semua orang bisa mengatakan bahwa agama dan kepercayaan kami pun ya mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih, mengajarkan keselamatan bagi semua orang. Tetapi bagaimana untuk mempraktekkan, menunjukkan tentang kasih dan kuasa Allah itu belum tentu orang itu bisa lakukan. Oleh sebab itu saya katakan dari awal, orang beragama belum tentu bertuhan. Tetapi kalau orang bertuhan, pasti dia akan beragama. Bukan karena aturan dan peraturannya, bukan karena syariat-syariatnya, bukan karena dogma-dogma dan ajaran-ajarannya, tetapi perubahan hidup yang utama. Orang yang bertuhan adalah dalam hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus dan merubah hidupnya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya katakan tadi, semua orang ingin diberkati. Ya, pasti kita ingin diberkati. Tapi pertanyaannya untuk menjadi berkat ini yang berat. Level yang berikut, ya, setelah kita memahami bahwa kita itu harus menjadi berkat, bukan saja percaya, tetapi mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Kalau orang percaya banyak, setan-setan, iblis-iblis pun percaya. Tetapi orang yang mempercayai Tuhan, itulah orang yang memberi diri untuk dirubah oleh Tuhan. Yusuf mendapat berita bahwa terimalah Maria yang sudah mengandung. Sebagai seorang Yahudi malu. Belum menikah kok
pacarnya sudah hamil. Orang Yahudi itu kan patrilineal, keturunannya dari laki-laki. Jadi mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Belum menikah, tapi kenapa istrinya sudah hamil? Malu, harga dirinya direndahkan. Tidak dipandang oleh masyarakat dan lingkungan. Bahwa seakan-akan kamu menerima Maria itu menerimanya dalam keberdosaan. Kamu tidak ada harga apa-apa lagi sebagai laki-laki. Kamu tidak ada harganya apa-apa lagi sebagai orang Yahudi. Kamu tidak ada harganya apa-apa lagi sebagai manusia. Karena engkau telah dilecehkan. Calon pacarmu atau tunanganmu sudah lebih dahulu hamil. Lalu firman Tuhan mengatakan, Yusuf, terimalah Maria. Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Disitulah Yusuf berubah total. Mau menjadi Immanuel, mau berjalan bersama dengan Tuhan, jangan jaga harga diri daripada Tuhan. Ini berat nih Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau berjalan dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Immanuel tadi, beri nama dia Immanuel. Setelah Roh Kudus mengatakan terimalah Maria yang mengandung dari Roh Kudus itu, kita jangan lebih utama menjaga harga diri kita daripada kita tidak mengandalkan Tuhan. Banyak gereja, banyak pelayanan, banyak hamba Tuhan lebih cenderung memperhatikan harga dirinya daripada menjaga imannya kepada Tuhan. Gereja tidak bisa menjadi berkat. Orang Kristen tidak bisa menjadi berkat. Anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi garam dan terang. Kemana dia berada? Kalau dia tidak memberi dirinya supaya dikuasai oleh Roh Kudus. Malam hari ini, di hari Natal ini, mari kita semua bergandeng tangan. Suami ke istri, istri ke suami, ayah ke anak-anak, cucu-cucu, opa oma, maafkan beta jua. Beta mungkin tahun ini bikin opa susah, oma susah. Beta mau hidup baru di dalam Tuhan. Papa, mama, kakak, adik, maafkan satu dengan yang lain. Lalu sama seperti Yusuf mengatakan, bukan harga diri yang diutamakan, tetapi apa yang Tuhan mau kita berubah. Jangan tunggu nanti, sekarang. Jangan tunggu nanti. Hari esok itu Tuhan punya. Karena orang nggak tahu besok ini bagaimana. Apakah kita tetap ada lagi sampai hari esok? Belum tentu. Tapi hari ini harus selesai, tuntas, kembali ke titik nol. Istri dengan suami kembali ke titik nol. Jangan ada lagi baku-baku marah. Jangan lagi ada baku-baku benci satu dengan yang lain. Kalau ada akar-akar pahit sedikit-sedikit, tersinggung-singgung sedikit, dolo-dolo itu selesai juga malam ini. Jangan bawa akang ke tahun yang baru. Jangan bawa ke tahun yang baru. Malam ini selesai seperti Yusuf. Pegang tangan dalam sukacita. Jangan pegang tangan begini baru muka. Muka lihat. Pegang tangan begini. Hari Natal ini. Hari Natal ini dengan sukacita. Jangan tangan begini tapi hati benci. Pegang tangan senyum, buka gembira. Hari penuh dengan damai dan sejahtera. Hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan lahir di mana? Hati yang bersyukur. Tidak di hotel berbintang, dalam kemewahan. Enggak, hati yang bersyukur. Malam ini saya yakin yang hadir di sini semua pulang ke rumah dengan hidup baru sama seperti Yusuf. Selesaikan seluruh hidup kita, lalu kita bilang, Tuhan, Immanuel berjalan bersama dengan kami di tahun 2024. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, karirmu diberkati, anak cucumu diberkati. Segala sesuatu akan diberkati kalau engkau mau memberi diri seperti Yusuf,
mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki Natal dan memasuki tahun baru 2024.